Bab 19 Berterima kasih. August Holloway sudah menghajar Marcus Thatcher setengah mati. Dia melirik ke samping dengan tenang, dan melihat bahwa mata kiri Alexander Blackwood yang menyipit sudah terbuka, dan hatinya lega. Dia menendang Marcus Thatcher ke samping, kemudian tersenyum pada Abigail Lawson. Nona Abigail, maaf, perusahaanku besar, jadi ada banyak jenis orang. Orang ini membuatmu tidak bahagia, aku minta maaf. Semua orang tercengang saat mendengar apa yang dikatakan August Holloway. Kapan Tuan August yang selama ini angkuh dan sombong menjadi begitu, mengerti kebenaran? Abigail Lawson tertegun sejenak, lalu berkata setelah beberapa saat, tidak. Tidak apa-apa, Tuan August, kamu terlalu sopan. August Holloway terbatuk dan tidak berani menatap wajah Alexander Blackwood. Dia hanya pura-pura tidak mengenalnya dan berkata, lalu nanti, aku akan meminta perusahaan untuk melunasi hutang 40 miliar kepada keluarga Lawson nanti. Selain itu, kalau tertunda begitu lama, pihak kami pasti sudah melanggar perjanjian. Aku akan bayar ganti rugi dengan berlipat ganda. Ini niatku, Nona Abigail, tolong jangan tolak. Abigail Lawson berkata, hah. Oke. Terima kasih Tuan August. August Holloway mengangguk, memarahi, dan berkata, ikat orang ini, aku akan bereskan sendiri sebentar lagi. Nona Abigail, ada sesuatu yang mendesak yang harus kulakukan, jadi aku pergi dulu. August Holloway masuk ke Rolls-Royce-nya dalam sekejap, mendesak pengemudi untuk pergi. Dia takut kalau dia menunda sebentar, dia akan dihentikan oleh Raja Iblis di belakang Abigail Lawson. Saat itu, kalau Alexander Blackwood angkat bicara, apakah dia akan mengakui mengenalnya dengan baik, atau haruskah dia berpura-pura tidak mengenalnya? Setelah Rolls-Royce melaju jauh, August Holloway sedikit lega, dia mengutuk secara diam-diam. Dia pikir dia tidak akan pernah melihat Alexander Blackwood lagi dalam hidup ini. Bagaimana dia bisa membayangkan dia akan datang ke kota Evermore dan menikahi Abigail Lawson dari Lawson Enterprises. Setelah August Holloway pergi untuk waktu yang lama, Abigail Lawson kembali sadar. Tepat pada saat ini, Ethan Prescott berlari dengan tergesa-gesa. Abigail, kamu baik-baik saja. Aku mendengar sesuatu terjadi di sini, jadi aku segera ke sini. Ethan Prescott bertanya dengan keras. Tidak apa-apa. Abigail Lawson menghela nafas lega, mengangguk ke arah Ethan Prescott, dan berkata. Wajah Ethan Prescott menjadi dingin, dia mendengus, dan berkata, kalau mereka masih berani untuk terus mengingkari hutang mereka atau mempersulit kamu, aku tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Mata Abigail Lawson berbinar, dan berkata, kamu memanggil Tuan August, kan? Ethan Prescott membeku sesaat, dia tidak tahu persis apa yang terjadi, tapi karena Abigail Lawson bertanya, dia mengangguk dalam diam. Ini benar-benar kamu. Aku heran kenapa sikap Tuan August tiba-tiba berubah. Jadi, Kak Ethan yang memanggilnya. Abigail Lawson berkata dengan gembira. Perubahan sikap August Holloway barusan bagi Abigail Lawson tampak sangat aneh dan dilebih-lebihkan. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi sekarang dia melihat Ethan Prescott muncul, dia merasa tercerahkan. Ethan Prescott tertawa, mengangguk, dan berkata, memanggil Tuan August hanya masalah usaha, aku hanya mengatakan beberapa patah kata padanya dengan santai. Abigail Lawson mengerutkan kening dan memikirkannya, kemampuan Prescott Corporate sepertinya tidak mampu menekan August Holloway. Namun, dia berubah pikiran dan berpikir tentang apa yang dikatakan Ethan Prescott kepadanya tentang Prescott Corporate yang siap untuk go public, dan dia segera tersadar. Kamu pasti sudah membayar harga yang sangat tinggi untuk meyakinkan August Holloway. Apakah kamu memberitahunya berita tentang rencana pencatatan dan setuju untuk menjual saham kepadanya? Abigail Lawson bertanya dengan sedikit gugup. Ethan Prescott linglung, tidak yakin apa yang sedang terjadi. Abigail Lawson menghela nafas dan berkata, aku berhutang banyak padamu, aku membuatmu mengorbankan kepentingan perusahaanmu sendiri. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana membayarnya. Ethan Prescott terbatuk dan berkata sambil tersenyum, Abigail,
kamu tahu betapa aku peduli padamu, jadi jangan ucapkan kata-kata yang keterlaluan ini. Bagiku, ini hanya masalah kecil, selama itu bisa membantumu, biarpun aku harus naik gunung pedang dan turun ke lautan api, aku bahkan tidak akan keberatan. Alexander Blackwood di samping tidak bisa menahan tawa, dia sedikit terdiam tentang istri nominalnya Abigail Lawson dan Ethan Prescott. Yang satu sangat pandai berimajinasi, dan yang lainnya sangat berkulit tebal. Ethan Prescott mengerutkan kening, menoleh, dan berteriak, "Kenapa kamu tertawa? Kamu sampah, kamu tidak bisa membantu Abigail, kamu hampir menyakitinya." Abigail Lawson juga berkata kepada Alexander Blackwood dengan wajah muram, "Apakah kamu masih tersenyum? Kalau kamu tidak menyebabkan masalah besar, apa aku harus meminta bantuan sekarang? Kak Ethan membantumu memecahkan masalah sebesar itu. Tidak apa-apa kalau kamu tidak berterima kasih padanya. Kenapa kamu bersikap sinis? Tidak bisakah kamu melihat orang lain baik? Orang tidak tahu membalas budi sepertimu benar-benar membuatku malu." Sudut mulut Alexander Blackwood tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak sedikit, dia melambaikan tangannya, dan berkata, "Tidak apa-apa kalau kamu baik-baik saja, aku akan pergi dulu." Dia terlalu malas untuk menjelaskan, dia bahkan tidak repot-repot menjelaskan, seolah semuanya terjadi secara kebetulan. Abigail Lawson awalnya memiliki pendapat positif tentang Alexander Blackwood karena dia muncul tepat waktu dan menyelamatkan dirinya dari Marcus Thatcher, tapi setelah melihat sikapnya terhadap dermawan Ethan Prescott, dia langsung merasa jijik. "Kak Ethan, jangan perhatikan dia hanya dari pedesaan, dengan sedikit pengetahuan dan tidak ada sopan santun sama sekali." Abigail Lawson berkata dengan marah. "Tentu saja aku tidak akan perhitungan dengan orang seperti dia." Ethan Prescott tersenyum murah hati, "Ayo, Abigail, biarkan aku mentraktirmu makan. Kamu sudah banyak membantuku, seharusnya aku yang traktir kamu," kata Abigail Lawson. Abigail Lawson sekarang berterima kasih kepada Ethan Prescott dari lubuk hatinya. Lagi pula, Prescott's Corporate akan go public, dan dia bersedia berbagi rahasia tentang mereka akan menggunakan metode peningkatan modal dan perluasan saham untuk menyediakan keuntungan bagi karyawan. Sekarang, meski dengan mengorbankan kepentingan perusahaan mereka, masalah August Holloway diselesaikan dan Ethan Zack membantunya mendapatkan pembayaran utang 40 miliar. Dengan cara ini, dia bisa mengamankan posisi Direktur Lawson Enterprises, tidak mungkin dia tidak berterima kasih, kan? Sophia Caldwell juga meletakkan cangkir kopinya kali ini, check out dan keluar dari kafe. Alexander Blackwood hendak naik taksi ketika dia menerima telepon dari Sophia Caldwell, mengatakan, "Aku ingin mentraktirmu makan hari ini, aku harus berterima kasih banyak. Kenapa mengundang aku makan tanpa alasan?" "Tidak mau." Alexander Blackwood menolak tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia juga berencana pergi ke rumah Jonathan Ramsey hari ini untuk melihat-lihat, karena dia sudah berjanji pada Jonathan Ramsey untuk membantu menyembuhkan putrinya, itu harus dipenuhi. Sophia Caldwell tersenyum dan berkata, "Hei, apakah kamu masih ingin mendengar berita dariku tentang Abigail di masa depan? Kalau tidak, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa." Alexander Blackwood mengerutkan kening. Dari sudut pandang saat ini, Abigail Lawson memiliki banyak masalah. Dengan respon internal, Sophia Caldwell, dia selalu bisa mendapatkan berita tepat waktu dan membantunya memecahkan masalah. Tak berdaya, Alexander Blackwood terpaksa menemui Sophia Caldwell untuk makan malam. Hal pertama yang dilakukan Sophia Caldwell ketika melihatnya adalah berterima kasih padanya. "Aku harus berterima kasih karena kamu sudah berbicara tentang Prescott's Corporate kemarin. Aku pergi untuk menyelidiki dan menemukan bahwa memang ada masalah di dalam perusahaan mereka." Bab 20 Berdarah Dingin. Alexander Blackwood tidak menyangka keluarga Lawson tidak mendengarkan apa yang dia katakan kemarin, tapi Sophia Caldwell mendengarkannya dan pergi untuk menyelidiki dengan cermat. Dia sedikit mengangguk, dan kemudian berkata, "Karena kamu menyelidiki,
kamu sebaiknya memberikan hasil penyelidikan kepada Abigail Lawson dan membiarkan mereka menarik dana darinya. Di pihak keluarga Lawson, di bawah kedipan Ethan Prescott, setidaknya 60 miliar dilemparkan ke dalamnya. Abigail Lawson sendiri menyumbang 40 miliar. Sekarang status Abigail Lawson sudah sangat tidak stabil. Kalau Prescott's Corporate kabur dengan uang saat itu, dia akan dikritik lagi. Hal-hal yang aku selidiki hanyalah beberapa petunjuk. Aku tidak bisa memenangkan kepercayaan orang kalau aku menunjukkannya. Sophia Caldwell menggelengkan kepalanya. Dia tidak melakukan penyelidikan sama sekali. Dia hanya melihat Alexander Blackwood dikirim oleh Jonathan Ramsey dan yang lainnya, jadi dia percaya apa yang dia katakan. Lagi pula, bahkan Alexander Blackwood mengatakan itu dikatakan oleh Jonathan Ramsey sendiri. Tuan Wali Kota Jonathan bertanggung jawab atas kota Evermore yang besar, jadi dia pasti tidak akan berbicara sembarangan. Alexander Blackwood juga tidak berdaya, jadi dia tidak punya pilihan selain mencari peluang untuk membujuk Alfred Lawson lagi. Bagaimanapun, begitu masalah terjadi, kerugiannya tidak sedikit. Sophia Caldwell membawa Alexander Blackwood ke restoran yang sudah dipesan sebelumnya. Ini adalah restoran pribadi yang hanya menerima 10 meja tamu setiap hari. Konon kursi di restoran ini sudah dipesan selama sebulan. Apakah ini benar-benar ketidakcocokan horoskop? Alexander Blackwood melirik dari sudut matanya dan melihat sosok, itu adalah Zoe Blake. Zoe Blake adalah asisten Hannah Merrick. Kalau dia ada di sini, kemungkinan besar Hannah Merrick juga akan ada di sana. Hannah Merrick terluka parah dalam penangkapan Raja Mistis, jadi dia tinggal di kota Evermore untuk memulihkan diri. Dia akan bertemu dengan Alexander Blackwood dari waktu ke waktu, itu membuatnya pusing. Alexander Blackwood tidak menyukai Hannah Merrick, tentu saja karena kesombongan dan sikap merendahkan wanita ini. Kalau dia mau duduk dan membelikannya secangkir teh saat pertama kali bertemu, lalu bicara dengan baik dan batalkan pertunangan, dia tidak akan keberatan, bahkan berteman pun bukan tidak mungkin. Namun ketika Hannah Merrick muncul, seolah-olah dia berutang uang nasi kepada keluarganya. Sikap arogan seperti itu benar-benar membuat Alexander Blackwood ingin menangkapnya dan menggantungnya di penjara Shadowgate selama 3 hari untuk mencoba sesuatu yang baru. Setelah duduk, Alexander Blackwood menggerakkan telinganya sedikit, dia mendengar Hannah Merrick berbicara dengan seorang wanita. Olivia, kenapa kamu tiba-tiba datang ke kota Evermore? Bukankah kamu tinggal dengan baik di kota Monridge? Tanya Hannah Merrick. Tentu saja kalau tidak menguntungkan, aku tidak akan datang, aku melihat peluang bisnis. Kata Olivia Thatcher sambil tersenyum tipis. Hanya mendengar suara dan namanya, Alexander Blackwood tahu bahwa wanita ini mungkin sama sombongnya dengan Hannah Merrick, dan termasuk jenis mendominasi. Tepat ketika dia hendak mengabaikan percakapan antara keduanya, dia mendengar kata Solstice Holdings yang membuatnya sedikit mengernyit. Solstice Holdings, apakah kamu mengincarnya? Aku pernah mendengar tentang grup ini, tapi tidak mudah untuk menanganinya. Pemiliknya adalah Luna Reed, yang tampaknya merupakan karakter yang kejam. Suara Hannah Merrick penuh pertimbangan. Solstice Holdings sekarang ditindas oleh Seraphim Technologies. Karakter Luna Reed agak kaku dan tidak mau berkompromi. Ini saat yang tepat untuk mencaploknya. Olivia Thatcher tersenyum percaya diri. Seraphim Technologies. Aset kelompok ini sepertinya tidak lebih kuat dari Solstice Holdings, bagaimana mereka bisa menekan Solstice Holdings? Tanya Hannah Merrick. Olivia Thatcher berkata, Seraphim Technologies ada dukungan organisasi Partai Dragon, mereka tumbuh besar. Apakah menurut kamu mereka dapat mengalahkan Solstice Holdings? Hannah Merrick berkata dengan tenang, itu tidak mengherankan, ini cara yang baik bagimu untuk mengambil keuntungan dari samping. Alexander Blackwood tidak bisa menahan desahan dalam hati ketika dia mendengarnya. Solstice Holdings adalah milik keluarga Tuan Louis. Tuan Louis ini adalah putra dari keluarga kaya, alih-alih melakukan bisnis yang resmi, dia pergi untuk membuat amunisi, dan dia pemberani. Kemungkinan besar, Tuan Louis juga kehilangan kendali.
Setelah bisnisnya berkembang, dia benar-benar menggelapkan sejumlah senjata bernilai ratusan miliar dari seorang panglima perang besar tertentu. Sebagai seorang panglima perang, tentu saja dia tidak akan menelan amarahnya. Tidak butuh waktu lama sebelum dia mengirim seseorang untuk menangkap keluarga Tuan Louis dan membantainya, hanya menyisakan Tuan Louis dan adiknya yang bernama Lunarid. Industri Solstice Holdings sangat besar. Setelah kejadian besar seperti itu, semua kerabat datang untuk memperebutkan properti itu. Lunarid muncul di dewan direksi sendirian memegang guci orang Pakya, mengusir kerabat tersebut, dan mengambil alih kekuasaan. Tuan Louis juga dipenjara karena kejadian tersebut. Dia tidak pernah dimaafkan oleh Lunarid. Kali ini ketika Alexander Blackwood keluar dari penjara Shadowgate, Tuan Louis yang sakit parah karena berbagai pukulan, memohon Alexander Blackwood untuk merawat Lunarid kalau ada kesempatan. Apa yang kamu pikirkan? Melihat Alexander Blackwood tenggelam dalam pikirannya, Sophia Caldwell tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh pergelangan tangannya dengan sumpitnya. Bukan apa-apa. Alexander Blackwood pulih dan menemukan bahwa Sophia Caldwell duduk sangat dekat dengannya, dan paha mereka hampir bersentuhan. Namun, Alexander Blackwood tidak terlalu peduli, pikirannya melayang, dia memikirkan Tuan Louis, dan membayangkan seperti apa rupa Lunarid di benaknya. Tuan Louis adalah orang yang jujur di penjara Shadowgate, dia memiliki hubungan yang baik dengan Alexander Blackwood, bahkan sering membantunya dalam beberapa urusan resmi penjara Shadowgate, jadi Alexander Blackwood setuju untuk membantunya. Sepertinya aku harus menghubungi Lunarid. Gumam Alexander Blackwood. Lunarid. Kamu kenal Lunarid? Sophia Caldwell melirik Alexander Blackwood dan bertanya dengan heran. Alexander Blackwood mengangguk dan berkata, "Apa? Aneh kalau aku mengenalnya." Sophia Caldwell terlihat heran, lalu perlahan berkata, "Dia orang yang kejam, aku tidak termasuk berteman dengannya, tapi aku mengenalnya." Kejam? Alexander Blackwood bertanya sambil tersenyum. Ada kecelakaan dalam keluarga Lunarid, dan orang tuanya meninggal mendadak. Kemudian semua kerabat keluarga memanfaatkan kesempatan itu untuk merebut kekuasaan. Akibatnya, Lunarid muncul di dewan direksi sambil memegang guci orang tuanya, dan mengatakan sesuatu yang membuat semua orang merasa itu sangat berdarah dingin. Selama ini, pernyataan ini masih beredar luas di kalangan bisnis kota Evermore, kata Sophia Caldwell. Alexander Blackwood mendengarkan dan memberi isyarat agar dia melanjutkan. Sophia Caldwell berkata, para kerabat menuduh dia ingin memperjuangkan kekuasaan dan keuntungan sebelum tulang orang tuanya dingin, dia terlalu tidak berbakti. Lalu, Lunarid menjawab, orang tuaku dikremasi, tulangnya tidak akan dingin. Mendengar ini, Alexander Blackwood hanya bisa mengerutkan kening. Darah dingin dalam kalimat singkat ini membuatnya merasa sangat terkejut. Kamu ingin bertemu Lunarid? Mungkinkah kamu berencana untuk menjadi bajingan? Namun, dia tidak mudah bergaul. Dengan kepribadian dia bahkan tidak punya teman, kata Sophia Caldwell. Bajingan. Tidak ada apa-apa antara aku dan Abigail sekarang, hanya nama saja. Alexander Blackwood mengerutkan kening, lalu menghela nafas tak berdaya. Melihat ekspresi cemberutnya, Sophia Caldwell mau tidak mau bertanya, apakah kamu akan gantung diri di pohon? Alexander Blackwood berkata, seperti yang aku katakan kemarin, semuanya tergantung pada jodoh. Ketika jodoh berakhir, secara alami aku akan pergi. Kalau begitu sepertinya kamu bajingan. Sophia Caldwell tidak bisa menahan tawa, menyeringai, dengan gigi putih kecil yang rapi. Alexander Blackwood tampak tenang. Paha Sophia Caldwell tiba-tiba menyentuh paha Alexander Blackwood, dan sentuhan hangat itu berlalu, tapi Sophia Caldwell hanya tersenyum seperti bunga, dengan sedikit kemerahan di wajahnya. Kalau begitu, bisakah kamu melakukan hal bajingan denganku dulu? Sophia Caldwell mengatakan ini dengan nada yang agak ambigu. Alexander Blackwood terkejut sesaat, lalu dia tertarik dengan suara Hannah Merrick. Dia mendengarnya berkata, kalau kamu memiliki masalah, kamu bisa memberitahuku. Alexander Blackwood mencibir, sepertinya Hannah Merrick akan ikut campur dalam urusan berurusan dengan Solstice Holdings.
Kebetulan sekali, dalam konfrontasi ini, buat dia frustrasi. Bab 21 Resiko. Sophia Caldwell menyadari bahwa kata-katanya diabaikan oleh Alexander Blackwood. Mau tidak mau dia melotot dengan ganas, dia memindahkan kursi ke samping. Alexander Blackwood sudah merenungkan hal-hal lain, dia sama sekali tidak peduli dengan gerakan Sophia Caldwell. Ini benar-benar pertama kalinya aku diabaikan oleh seorang pria seperti ini. Sophia Caldwell melotot, dan mengambil makanan di atas meja untuk melampiaskan amarahnya. Percakapan antara Hannah Merrick dan Olivia sudah berakhir, Alexander Blackwood kembali sadar. Karena Olivia akan menyerang Lunarid, mencoba mencaplok Solstice Holdings, dan Hannah Merrick akan membantu, maka sebaiknya dia membiarkan Hannah Merrick si wanita sialan itu menderita kerugian besar. Ini bisa dianggap sebagai penjelasan untuk Tuan Louis, lagi pula pria itu bisa mati kapan saja, belum lagi keduanya juga dianggap teman baik. Alexander Blackwood tidak bisa menahan keterkejutannya saat melihat Sophia Caldwell makan serta minum dengan rakus. Sejak kapan wanita yang terlihat seperti wanita yang lembut ini saat makan terlihat seperti serigala lapar? Uhuk, uhuk. Sophia Caldwell memperhatikan tatapan terkejut itu, terbatuk 2 kali karena malu, dan menelan makanan di mulutnya. Alexander Blackwood berkata, "Maaf, aku melamun sebelumnya, apa yang kamu katakan?" Sophia Caldwell tidak menyangka bahwa orang ini bisa mengucapkan kata-kata mengabaikan dirinya dengan begitu benar. Dia menggertakkan giginya sedikit dengan marah, menyipitkan matanya dan mencibir, "Tidak ada apa-apa." Alexander Blackwood mengambil sumpitnya dan mulai makan. Rasa dapur pribadi ini sangat enak, tidak heran harus membuat janji dan mengantri selama sebulan. Sophia Caldwell cukup tulus mengundangnya ke sini untuk makan, dan sepertinya dia benar-benar berterima kasih padanya, bukannya berusaha menipunya dan membuatnya terlihat jelek seperti yang dia lakukan saat mereka bertemu sebelumnya. Organisasi macam apa itu Partai Dragon? Alexander Blackwood melirik Sophia Caldwell dan bertanya. Partai Dragon. Itu organisasi komunitas terbesar di negara Avalora, apa kamu tidak tahu? Sophia Caldwell terkejut, dan memandang Alexander Blackwood seperti orang asing. Alexander Blackwood menggelengkan kepalanya, dia tinggal di tempat kecil penjara Sadogate kota Ambercrest sepanjang hidupnya, dia belajar banyak dari mulut para tahanan itu. Sophia Caldwell berkata, Partai Dragon, sebuah organisasi besar yang terdiri dari suku Avalora, tersebar di seluruh dunia, jumlah anggotanya beberapa juta. Di setiap provinsi di negara kita, ada cabang Partai Dragon, yaitu di bawah kendali ketua cabang. Setiap ketua cabang juga memiliki energi dan koneksi yang luar biasa. Ketika dia mengatakan ini, dia tidak bisa tidak bertanya, jangan-jangan kamu menyinggung Partai Dragon? Tidak untuk sekarang, mungkin di masa depan, kata Alexander Blackwood dengan tenang sambil memakan makanannya perlahan. Setelah suapan terakhir, dia meletakkan mangkuk dan sumpit, dan berkata, "Aku kenyang, aku akan kembali dulu, terima kasih atas keramahanmu." Setelah mengatakan ini, Alexander Blackwood pergi tanpa memberi Sophia Caldwell kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal padanya. Sophia Caldwell tercengang, sedikit marah dan sedikit takut pada saat yang sama, apa asal-muasal Alexander Blackwood ini? Mendengar nada bicaranya, sepertinya dia akan menyinggung Partai Dragon. Harta ini sepertinya tidak mudah diambil. Sophia Caldwell merasakan sedikit sakit kepala. Tidak lama setelah Alexander Blackwood keluar, Alfred Lawson langsung memanggilnya ke keluarga Lawson. Alfred Lawson mengambil surat transfer saham senilai 6 miliar kepada Alexander Blackwood, dan berkata, "Ini adalah saham Prescott Corporate yang dibelikan Paman Alfred untuk kamu. Kamu pegang dengan baik di masa depan." Ketika Prescott Corporate go public, setiap tahun tinggal makan dividen. Alexander Blackwood tertegun sejenak, kemudian dia mendengar Gabriella Morgan tertawa di samping, "Sekarang semua saudara berterima kasih kepada kami, terima kasih kepada Tuan Muda Ethan, kalau dia tidak mengungkapkan beritanya, bagaimana mungkin semua orang memiliki kesempatan untuk makan bonus seperti ini? Paman Alfred, berapa total pengeluaran kalian?"
Alexander Blackwood tidak bisa menahan diri untuk bertanya. "Yah. Total kami sekitar 60 miliar, ditambah beberapa kerabat yang sudah dibujuk, total ada hampir 60 miliar, Alfred Lawson tersenyum dan berkata. Alexander Blackwood tiba-tiba merasa pusing, kalau Prescott Corporate melarikan diri dengan membawa uang. Maka hutang itu mungkin harus dibayar Alfred Lawson pada akhirnya. Alfred Lawson menepuk bahu Alexander Blackwood dan berkata, "Aku tahu apa yang terjadi hari ini. Kamu tidak takut pada kekuasaan dan membantu Abigail. Kamu sangat bertanggung jawab, aku menghargainya." Alexander Blackwood menyentuh hidungnya, dipuji di keluarga Lawson, yang merupakan hal yang langka. Namun, jangan terlalu memikirkan Ethan Prescott. Dia tertarik pada Abigail, tapi kamu adalah suami Abigail. Apalagi Abigail selalu menganggapnya sebagai teman biasa. Abigail mengatakan hal itu padamu karena kecewa padamu. Dia hanya berharap kamu bisa tumbuh lebih cepat. Jangan terlalu dianggap serius. Menurut pendapat aku, kamu lebih baik bekerja di Lawson Enterprises, mulai dari akumulasi pengalaman sebagai salesman tingkat bawah. Aku percaya pada potensi kamu. Alexander Blackwood dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, "Paman Alfred, tidak perlu itu, aku punya rencana sendiri." Gabriella Morgan mencibir dan berkata, "Kamu sudah datang untuk bergabung dengan kami sebagai menantu yang mengandalkan keluarga kamu, tapi masih keras kepala. Kalau kamu benar-benar mampu, kamu harus seperti Tuan Muda Ethan, atur bonus untuk kami." Alfred, kalau menurut aku, orang seperti Tuan Muda Ethan yang bisa membuat kita bergengsi. Hari ini, kerabat mengeluarkan uang untuk membeli saham, semuanya memuji kita atas visi kita. Alfred Lawson berkata, "Hari ini Alexander maju dan membantu Abigail, itu menunjukkan bahwa dia adalah orang yang dapat mencapai hal-hal hebat, jadi jangan terlalu banyak bicara di sini." Melihat Alfred Lawson bertekad, Gabriella Morgan tidak punya pilihan selain mengertakkan gigi dan menahannya, tapi dia tetap menatap tajam pada Alexander Blackwood, jelas tidak puas dengannya karena menunda Abigail Lawson. Alexander Blackwood awalnya ingin berbicara dengan Alfred Lawson tentang situasi Prescott Corporate, tapi setelah melihat sikap keduanya terhadap Ethan Prescott, dia merasa lebih baik dia tidak angkat bicara, agar tidak mempermalukan dirinya sendiri lagi. Sekitar waktu makan siang, Abigail Lawson kembali dengan tubuh lelah. "Ibu dan ayah, masalah di bank kota Evermore masih belum selesai," kata Abigail Lawson sambil menghela nafas. "Apa yang terjadi? Bukankah sudah mencapai kesepakatan dengan kamar dagang Black Dragon? Kenapa mereka tidak mau meminjamkan uang?" kata Gabriella Morgan marah. Abigail Lawson meliriknya dengan bibir mengerucut, lalu menggelengkan kepalanya sedikit, seolah dia menyembunyikan sesuatu. Alexander Blackwood melihatnya di matanya, tapi dia tahu di dalam hatinya, mungkin bank sengaja mempersulit, dan membuat beberapa permintaan yang tidak masuk akal seperti Marcus Thatcher. "Biarkan aku menyelesaikannya. Aku kenal Wesley Houghton, direktur bank kota Evermore. Kalau aku bertanya kepadanya, dia mungkin tidak akan menolak," kata Alexander Blackwood. "Loh, kamu sombong sekali. Kamu menghabiskan banyak modal hanya untuk pamerkan. Pantas aja kamu menganggur selama 2 hari ini. Kamu tidak mau bekerja di Lawson Enterprises sesuai pengaturan Alfred. Ternyata kamu pergi mencari tahu tentang orang penting di kota Evermore secara pribadi agar nyaman bagimu untuk menyombongkan diri." Gabriella Morgan berkata dengan sinis. Alfred Lawson juga terbatuk tak berdaya, menepuk bahu Alexander Blackwood, dan dengan sungguh-sungguh berkata, "Pria harus bersikap apa adanya." Tentu saja, dia tidak akan percaya bahwa Alexander Blackwood, yang sudah diusir dari rumahnya oleh keluarga Blackwood, dapat memiliki koneksi seperti itu setelah bekerja di tempat kecil selama bertahun-tahun sebagai petugas penjara yang bobrok.